nama saya Ansor Basuki Balasih, Kasih Pembinaan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan Dinas Pedanka Kabupaten Cilacap. Ini adalah acara dari Dinas Pedanka, khususnya bidang kebudayaan, kerjasama dengan Dewan Kesenian Cilacap dalam program fasilitasi organisasi kesenian seni rupa ya dengan tarian. Nah, dalam kolaborasi ini penari menjadi objek lukisan, dan ini rata-rata yang hadir di sini adalah pelukis cat air ya, pelukis cat air dari komunitas Kolcai. Kolcai. Oh, komunitas Kolcai Cilacap yang dikomandani Alfian Harfi. Ini memang cukup eksis ya komunitas Kolcai ini. Saya melihat kiprahnya cukup lumayan, dan ini menjadi salah satu potensi khususnya di bidang seni rupa Cilacap. Perlu kami sampaikan juga bahwa potensi seni di Cilacap luar biasa, baik seni tradisionalnya maupun seni kontemporernya. Dan seni rupa Cilacap ini sudah mulai menggeliat, dan perlu diketahui juga hari ini kolaborasi melukis ya, melukis dengan objek penari ini di desanya pelukis Nasirun Doplang ya. Ini desanya Nasirun, dan Nasirun sendiri sekarang menjadi pelukis sudah kena kelas dunia. Itu asli Doplang sini, dan ini sedang teman-teman generasi muda Cilacap ini para pelukisnya sedang menggeliat di desanya Kang Nasirun. Ada harapan kita nanti bahwa ke depan para pelukis ini juga akan mengikuti jejak Nasirun. Nah, salah satunya ini. Ini Hani Santana ya. Hani Santana ini dulu rocker namanya Hani Santana, kemudian tersesat dalam dunia seni rupa sudah 2 tahun, dan ini akan mengikuti pameran dalam keindahan akan pameran tunggal di Jogja tanggal 10 Juli yang dikuratori oleh 4 pelukis senior. Ini luar biasa. Ini salah satunya, ini penerus jejak Kang Nasirun. Dan di Cilacap sekarang juga sudah ada kolektor ya, kolektor seni lukis itu Pak Beni Santosa Halim, dan ada galeri lukisannya yaitu Galeri Putih. Apresiasi pemerintah terhadap geliat seni di Cilacap bagaimana? Oh, sangat perhatian sekali ya. Ini termasuk dalam program Bangga Bangun Desa, khususnya pilar lingkungan sosial dan budaya. Dan ini perlu kami sampaikan bahwa Pak Bupati dan jajaran di bawahnya, khususnya di Dinas Pedanka, kita akan mensupport terhadap kesenian-kesenian yang ada di Cilacap. Dan untuk seni tradisional di Cilacap kita punya basis 2 kebudayaan, yaitu budaya Banyumasan dan budaya Sunda. Dan ini pun kita perhatikan keduanya. Dan beberapa waktu yang lalu kita adakan pentas festival seni Pasundan, yaitu Festival Jaipong di Majenang. Kemudian seminggu berikutnya Festival Karawitan di sini di Doplang. Nih. Juga seni-seni yang lain. Jadi ini kita pandang bahwa seni sama pentingnya dengan program yang lain, bahwa dari seni juga banyak orang yang hidup dari seni, dan ini menjadi masa depan lah. Jadi siapapun orang yang menggeluti seni dengan sungguh-sungguh, ya saya yakin ada hubungannya antara eksistensi seni dan budaya terhadap ekonomi masyarakat Cilacap? Oh ya ada. Sekarang orang hajatan aja itu kan kadang ya ada pementasan seninya ya. Dan ini diakui oleh para seniman Cilacap bahwa banyak mereka yang kemudian
menggeluti seni itu juga sebagai profesi, dan mereka kerap kali ditanggap baik oleh dinas maupun oleh warga kalau ada hajatan itu. Nah, karena situasi pandemi ini memang sekarang ada pembatasan ya, pembatasan untuk pentas-pentas seni di hajatan itu memang kita jaga ketat betul itu. Apalagi Cilacap sekarang masuk zona merah. Ini memang harus kita sadari semua, baik masyarakat maupun khususnya para seniman. Jadi ini bukan untuk mengekang, justru kita untuk menjaga bagaimanapun kesehatan tetap hal yang utama. Nama saya Alfian Harfi. Kegiatan saya sehari-hari ya yang ngajar di madrasah. Kalau seni kan ya sekedar kesenangan tuntutan dari dalam kayak gitu. Sebelum ada kolosai itu tadi saya ingin belajar seni rupa, cuma karena sudah di kampung dan harus ngajar di sekolah itu, akhirnya kan saya mengumpulkan teman-teman, dulu namanya Sketsa Cilacap. Nah, kemudian jalan setahun 2 tahun, kemudian saya juga tersambung dengan komunitas-komunitas di luar kota, di Jogja, di Jakarta, yang mana itu ada komunitas nasional namanya Kolcai. Terus akhirnya saya bikin Kolcai chapter Cilacap. Gitu. Ya, Kolcai itu sendiri apa? Kolcai itu komunitas lukis cat air Indonesia. Terus kegiatan Kolcai yang mungkin sudah dianggap keluar daerah atau sampai apa, sejauh mana ini? Kalau untuk yang Cilacap ya kita paling hanya sebatas ngelukis bareng aja sih, lukis bareng. Terus kita pernah ke sekolah juga pernah kayak gitu. Tapi selain itu ya saya kira ya memang belum banyak yang kita lakukan, kecuali memang belajar bareng, lukis bareng, dan ya ngumpul di alam sama teman-teman kayak gitu. Saya melihat putra jenengan juga punya bakat yang luar biasa. Bagaimana itu? Diajari atau memang dia ada ketertarikan tersendiri itu? Kalau pernah saya melihat postingan yang di sawah bersama dia gambar tuh, gimana tuh? Ya mungkin sebenarnya setiap anak sih punya kesenangan untuk coret-coret lah gitu. Nah, cuma kebetulan karena anak saya mungkin sering lihat saya mainan cat gitu, terus dia ikut lah gitu. Tapi kalau ngajari saya nggak pernah ngajari. Jadi nggak pernah ngajari, apalagi kalau bentuknya gunung tuh kayak gini, bentuknya binatang atau apa, itu nggak pernah. Yang penting saya mengajarkan ini, paling saya mengajarkan kertas, pensil, spidol, cat, silakan dipakai kayak gitulah. Kapan saja mau dia pakai silakan pakai. Jadi muncul secara natural ya? Iya. Oke. Harapan Mas Alfian untuk lihat perkembangan seni di Cilacap gimana? Saya sih berharap gini, banyak sebenarnya bakat-bakat di kampung ya. Banyak bakat-bakat di kampung, cuma karena tidak ada saling pengaruh ya. Jadi akhirnya mereka ya melupakan bakatnya sendiri. Mereka kemudian punya kesibukan masing-masing, akhirnya ya bakat itu hilang dengan sia-sia. Saya berharap dengan adanya komunitas ini kemudian nanti kita bisa ngumpul bareng, saling mensupport, saling memberikan semangat. Kadang-kadang kan memang ya tidak semua orang semua orang itu bisa memunculkan semangat dari dirinya sendiri. Artinya kadang bisa ngelihat temannya semangat, dia ikut semangat, melihat temannya maju, dia terpacu untuk menyusul dan sebagainya. Harapannya dengan komunitas kayak gitu sebenarnya. Oke, kalau harapan teman-teman khususnya kelompok Kolcai ini ke komunitas ya, itu kepada pemerintah gimana? Ya sebenarnya sih kalau dari teman-teman kayaknya tidak terlalu berharap ke pemerintah sih. Ya kita sih berharap ya kita bisa berkreasi bebas, itu aja sih. Aku Andi Santana. Aku seorang ibu, seorang istri, dan seorang pelukis sekarang. Ceritanya pelukis. Oke, untuk terjun ke dunia lukis sejak kapan dan awalnya bagaimana? Aku mulai ngelukis tuh bulan Maret, tanggal 11 tepatnya, masih ingat banget, tahun 2019. Berawal dari liburannya anakku, kemudian main ke studionya seorang perupa yang sudah cukup
senior dan punya nama Mas Klor Waldiono waktu itu. Dari situ aku mulai belajar mainan cat, bukan ngelukis sebenarnya, mainan cat, ngabisin cat beliau di studionya. Sampai di rumah kemudian aku nggak bisa tidur. Setiap malam hampir 2 bulan aku mimpinya setiap malam itu melukis dengan siapapun. Aku pikir aku kis mulai rodo edan boyo, aku bilang gitu, terus piye nduk gitu. Kok aku sako kanvas ya? Nah kan aku bilang apa? Kamu itu ada passion di situ, cuman nggak sadar. Akhirnya oke deh aku order semua material lukis tolong dikirim ke Cilacap. Gak kira-kira ngirimnya setengah truk itu loh. Kanvasnya mungkin ada sebanyak 60 biji ada dengan berbagai macam ukuran. Kok sebanyak ini? Mau jadi pelukis serius nggak? Kalau mau main-main mendingan nggak usah. Kalau mau total. Take it or leave it. Nyatanya aku nggak bisa tidur, berarti ya udah deh take it. Itu 2 tahun yang lalu. Itu 2 tahun yang lalu. Itu setiap hari saya melukis, setiap hari saya menggali sendiri, tidak belajar pada siapapun. Dari mana ide-ide melukis Mbak Ani? Ide melukis jelas dari sanubari sendiri ya, dari pengalaman hidup, rasa ya, dari rasa. Jadi saya memang bukan pelukis yang bergerak secara motoriknya itu dari visual, tetapi lebih dari dalam jiwa, Inner ya? dari inner. Jadi ekspresionis ya kalau orang bilang, tapi saya tidak mau mengkotakkan bahwa saya beraliran ini, tidak. Cuman who knows ya, dengan perjalanan ini saya kan baru newbie ya, siapa tahu dengan berjalannya waktu saya akan ada perubahan aliran atau tapi saya berharap sih tidak. Saya sekarang sudah mantap dengan apa yang saya jalanin sekarang. Mari, matur nuwun. Gitu. Oke. Hanya dalam 2 tahun sudah berapa kali ikut pameran yang bareng? Kalau grouping 10 kali, baru yang mau tunggal ini baru akan. Berarti hanya dalam 2 tahun sudah berani berpameran tunggal. Dan di luar daerah nih langsung di mercusuar seni Indonesia. Iya, kata orang itu adalah kawah candra di mukanya seni rupa Indonesia. Wah, banyak yang nakut-nakutin aku, termasuk Mas Nasirun ini loh, rumahnya Mas Nasirun yang di desa. Kamu siap-siap dibenci orang ya? Oh my god, kok doanya jelek sih Om? Ya resiko dong, kamu berani. Ya mungkin bisa dibilang seperti Mas Ugo juga bilang, saya tidak habis pikir dengan yang melatar belakangi Hani ini energinya apa ya, dengan dia tinggal di sebuah kota kecil, Cilacap, yang tidak ada fasilitas, wadah, support apapun di sekitarnya, kok berani berkesenian. Dan itu seni lukis menurut beliau ini sesuatu yang tidak wajar katanya ya. Ini aneh, tidak wajar dan langka gitu. Ya, itulah karena sebuah dorongan-dorongan yang meledak ya, meletup sekali dalam sanubari saya. Saya orangnya tidak bisa diam berpikir, selalu gelisah, tidak pernah puas dengan sebuah pencapaian. Itu mungkin juga udah nyoba nyanyi, udah nyoba acting, udah nyoba ini, tetap nggak happy. Kemudian setelah bertemu kanvas, aku bisa ngobrol banyak di situ karena saya secara verbal kurang pandai ngomong. Kalau dipus untuk bicara secara diplomatis atau puisi atau apa tuh, saya langsung berasa kayak cacat verbal gitu. Dan oh ternyata saya bisa meluapkan emosi saya. Semua ada di situ melalui lukisan. Jadi saya merasa peace, merasa nyaman, tenang. Saya sudah nggak galau lagi, tapi bahaya juga sih ya, nggak galau juga nih, bahaya juga. Jadi harus cari masalah untuk bisa galau. As long as itu masih masuk akal ya dan tidak merugikan orang lain. Terus mungkin ada target tertentu di dalam
target capaian tertentu di dalam berkesenian ini? Sebentar. Target dalam hal apa dulu nih? Ya, mungkin pengen mencapai sesuatu dulunya kan seorang seniman musik yang rock gitu ya, yang Bukan seniman lah kalau di musik, karena saya itu tidak punya karya orisinil dari saya sendiri ya. Saya masih mengcover lagu-lagunya orang. Kalaupun aku nyanyiin untuk misalkan untuk soundtrack film ada beberapa, itu dibuatin orang lain juga, bukan aku bikin sendiri liriknya. Itu bikin saya tuh merasa I'm still nothing gitu loh. Belum puas di situ, Belum ya? puas gitu loh. Nah, mungkin karena itu kemudian penetrasi istilahnya. Yes, bener. Apa yang dicari? Nah, pada saat saya bermusik dulu, penetrasi saya adalah misalkan saya saklek ya, maksudnya mau dengerin aku rock and roll atau sedikit ngeblues atau slow rock, it's okay. Aku tidak peduli suaraku menceng, fals atau apa, yang penting penonton senang. Fine, akhirnya orgasmenya di panggung ya. Wah, big O kata orang. Nah, sekarang aku selalu penetrasi dengan sebuah kenikmatan yang tiada tara itu di melukis. Saya bisa orgasme di situ. Jadi ada perasaan yang berbeda. Yes, ya, yang akhirnya pada akhirnya peaceful yang aku dapetin. Jadi setiap kali aku habis nyelesain satu karya itu, kepuasan batinnya, bahagianya, dan ada niatan-niatan baik yang selalu melangit-langitkan doa lah untuk setiap karyaku gitu, bahwa ini bukan sesuatu yang sia-sia, bahwa ini sesuatu yang harus berguna dan bernilai, dan value itu yang paling aku kejar sih. Jadi selama ini mengejarnya, targetnya adalah idealisme, Idealisme. bukan pragmatisme ya? Tidak, idealisme dan cukup gila untuk memaksa orang, kamu harus suka dengan karya saya. Tidak secara verbal, tapi by my attitude, by my gebrakan-gebrakan, mungkinnya langkah-langkahku yang berani, bahwa siapa bilang otodidak tidak layak diapresiasi, gitu kan. Caranya gimana? Ya harus pameran dong kalau kita mau ini. Dibilang jelek, mau dibilang bagus, kumaha engkek gitu. Ini karya otentik aku gitu kan. Ya itu harus kita lakukan sebagai seorang kreator, seniman gitu katanya sih. Kalau orang nyebut saya sih sebenarnya belum seniman, cuma orang nyebut saya seniman. Aneh. Ya sudah seniman ya. I don't know. Aku pikir untuk jadi seorang seniman tuh berat loh, berat banget. Masih pelukis lah. Berarti lebih bahagia mana? Apresiasi dalam bentuk material atau apresiasi moral? Yang lebih fun, berasa di hati. Moral ya? Moral. Untuk menjadi seorang seniman sejati itu kita memperjuangkan karya di mana orang bisa mengambil, menyesap nilai yang kita buat di situ. Nilai yang kita angkat di situ. Nyampe nggak pesanku? Pesan apapun itu, nyampe nggak? Setelah orang itu tahu maksud tujuanku tuh begini apa, kemudian ada susulan nih, mereka mengapresiasi secara materi. Nah ini dia nih, alhamdulillah bonus. Jadi istilahnya bonus ini kalau Iya. sampai terbeli gitu. Bonus. Tapi yang paling utama diapresiasi moral ya. Dan berarti value. Tentu value yang didapat itu memang sudah secara natural terapkan atau diaplikasikan di dalam karya-karya. Artinya karya-karya yang dibuat itu selalu ada pesan-pesan moralnya. Pasti ada. Dan itu adalah kalau di karya saya itu sebenarnya sebagian pesan moral, sebagian itu history of my life ya, kisah-kisah hidup aku, entah itu di masa lalu, kesakitan, happiness and so on. Kadang
kadang-kadang sebenarnya itu adalah sebagian dari luapan secretku yang dulu yang orang tidak perlu tahu gitu ya. Cuman orang bisa merasakan ini. Kalau misalnya iya, kecuali orang ini kasih bocoran dong ceritanya ini apa sih, secret banget gini-gini. Oke, orang ini bisa aku ajak untuk sharing atau misalkan orang ini ingin mengapresiasi lebih dan ingin tahu story-nya tuh apa sih di situ. Padahal saya jarang sekali ada objek dalam melukis. Jadi secara global itu karya saya adalah mikro but makro ya, pesannya di situ. Jadi sangat meminimalkan objek karena saya memang tidak becus bikin objek. I don't know ya, itu aku namanya apa ya? Dibilang pelukis, saya tidak belajar gambar orang, gambar apa saya nggak bisa. Dibilang iya mainan cat mungkin ya, lebih tepatnya di situ guratan-guratannya mungkin lebih bicara, mungkin pakar yang lebih paham. I don't know, lebih detailnya aku nggak ngerti itu apa. Yang jelas itu otentik aku banget. Mungkin harapan Mbak Hani kepada teman-teman seniman ke depan bagaimana ya, dalam kondisi pandemik ke sini dan ke depan? Tetap semangat, pasti. Semua ini adalah seleksi alam. Fine ya. Bicara tentang sebenarnya kompleks banget ya. Kita bisa survive itu satu adalah keyakinan, keikhlasan, sak madyo semeleh, tapi tetap semangat. Dan jangan pernah melepaskan idealisme. Idealisme itu harus diperjuangkan, harus. Jangan sampai kita yang glosor memenuhi kebutuhan orang lain. Paksa orang untuk memahami kita dan mengapresiasi kita apapun itu. Didiklah para apresiator ini supaya lebih respect dengan apa yang sudah kita punya gitu loh. Memang berat dan itu pilihan masing-masing seniman, masing-masing pekerja seni ya, itu mau mengarah ke sana dan saya tidak mau menghakimi, cuman kalau saya pribadi, kalau kita ingin sekali memiliki karya yang otentik dan diapresiasi, memang perjuangannya lebih berat banget dan butuh waktu, butuh ya jar basuki mawa beo sih nek jere wong sepuh ya. Itu pilihan dan ayolah, pasti bisa. Jangan mudah menyerah dengan situasi apapun. Bisa, pasti bisa. Apapun itulah, apapun itu bisa.